sendiri. Oh ini power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra Suara Kota. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kabarnya sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita hadir kembali di ruang dengar 101,7 Radio Suara Kota FM dalam program acara Lapor Sesi yang kedua. Bareng saya Vivi di edisi hari Jumat 11 Juli 2025. Seperti biasa mitra Suara Kota, setiap hari Jumat pukul 10 sampai pukul 11 kita hadirkan ruang dialog interaktif kita Klinik Udara bersama RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Tentunya narasumber sudah hadir di studio untuk bisa segera berbagi informasi bersama kita di sini ya. Oke, langsung saja kita sapa para narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, Mbak Vivi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Luar biasa. Oke mitra Suara Kota, siaran kali juga melalui live ya. Live dari Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh. Untuk Anda yang mau bergabung bersama kami untuk berinteraksi, untuk menanyakan perihal materi kita hari ini apa, silakan tinggalkan kolom komentar ya di Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh. Atau untuk Anda yang lagi mendengarkan siaran kami, bisa gunakan line WhatsApp kami di 081336460000. Kalau telepon bisa nggak Vivi? Mbak Vivi bisa ya, bisa aja di 081336460000 via WhatsApp juga ya. Oke, langsung aja yuk kita ke narasumber kita. Oke, dari sisi sebelah kiri saya, kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Kenapa saya selalu mengatakan seperti itu? Karena kalau udah kenal ya, maka apa yang nanti disampaikan akan lebih mengena nih, akan lebih kita dapatkan informasinya ya. Ya, dari sisi sebelah kanan kiri saya ya, ada siapa nih? Oke, terima kasih Mbak Vivi. Mikrofonnya punya dokter belum dihidupkan. Nah, ini. Yang ini. Oke, power dokter. Oke. Oke, sudah silakan. Iya. Oke, terima kasih Mbak Vivi ya. Izin memperkenalkan diri. Alhamdulillah ya. Di pagi yang cerah ini dapat kesempatan untuk podcast ini, podcast bareng tentang materi klaim BPJS untuk rawat inap ya. Izin memperkenalkan diri, jadi saya di sini Dr. Fatah Jadi Pamungkas sebagai dokter verifikator dari Kesmik, tim Kesmik RSUD Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Oke, jadi manggilnya Dokter Fatah. Iya, Dokter Fatah. Dokter Fatah pagi hari ini membawa siapa saja? Mungkin bisa diperkenalkan dokter. Oke, ini ada di samping saya Dokter One ya. Beliau juga sebagai dokter verifikator di tim Kesmik RSUD Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Silakan Dokter One. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Saya di sini sebagai dokter verifikator, Dokter One yang membantu Dokter Fatah di tim Kesmik gitu. Oke, selanjutnya Dokter Fatah ada siapa lagi dokter? Nah, ini di depan saya. Ini pawangnya nih. Iya, ini. Kalangnya. Ini Mbak Anne ya, selaku tim TKNKP kami ya, dan sebagai tim audit dari tim Kesmik RSUD Muhammad Saleh. Silakan mungkin Mbak Anne. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Vivi dan pendengar Suara Kota. Salam sehat. Perkenalkan, saya Anne. Saya di sini di tim Kesmik RSUD Dr. Muhammad Saleh sebagai tim TKMKB. Ya. Kepanjangannya apa tuh, Mbak? Kendali mutu, tim kendali mutu dan biaya, kendali biaya. Oke, selanjutnya dokter ada siapa lagi? Satu lagi nih. Ini Mbak Novita ya. Mbak Novita ini selaku koder klinis kami. Oke, di tim Kesmik. Mbak Novita. Baik, perkenalkan, selamat pagi semuanya. Nama saya Novita Sari. Saya sebagai clinical coder rawat inap di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Oke, Dokter Fatah, di kesempatan pagi hari ini ngomong-ngomong kita akan ngebahas seputar apa nih dok? Kita akan bahas seputar klaim BPJS. Klaim BPJS Iya, ya. untuk pasien rawat inap.
Oke, khusus ya. Khusus, rawat iya. inap. Kalau poli ini enggak? Belum, Oh, belum, nanti beda mungkin ya, ada beda kesempatan. ya. Jadi beda ranahnya ya. Jadi ini khusus yang BPJS rawat Rawat inap inap, ya. iya. Jadi disimak benar-benar informasi ini supaya nanti nggak simpang siur informasinya Betul, gitu ya. betul. Oke dokter, Hmm. Kesmik sendiri itu apa sih dok? Oke, jadi Kesmik itu sendiri merupakan sebuah komponen yang sangat penting ya di RSUD Muhammad Saleh. Jadi dia fungsinya untuk menggabungkan komponen costing, kemudian coding, clinical pathway, dan teknologi informasi. Jadi ketika kita kolaborasikan dari komponen-komponen tersebut, nanti akan ada sebuah efisiensi dan efektivitas, efektivitas dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Maksudnya bagaimana nih? Maksudnya jadi kita akan mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di rumah sakit tersebut, yang kemudian nanti akan kita jadikan dalam sistem grouping, di mana sebagai BPJS itu sendiri ya, untuk pembiayaannya itu sistem pengelompokan ya, atau yang kita sebut dengan INASIBGIS ya, Indonesia Case Based Groups untuk saat ini. Jadi ada beberapa diagnosa ya yang nanti mempunyai gejala dan ciri yang sama. Nah, nanti kita sebagai kelompokkan ya. Jadi BPJS itu memberikan pembayaran ya ke rumah sakit itu dalam sistem grup tadi gitu. Nah, fungsinya kita untuk membuat efisiensi ya. Efisiensi dari sumber daya. Intinya seperti itu ya. Oke. Selama ini yang ini kan kita ngobrolin terkait rawat inap. Selama ini seberapa besarkah atau mungkin semua yang ditanggung oleh pasien ya dengan menggunakan BPJS itu sudah terklaim semua 100% atau berapa? Mungkin kira-kira dok? Oke, jadi di situ gunanya tim Kesmik ya. Kita sebisa mungkin menggunakan clinical pathway. Jadi ketika clinical pathway tadi sudah kita ikuti dengan baik dan benar, maka dari BPJS nanti akan tercover ya, mungkin bisa sampai 100%. Oke, jadi selama ini udah aman-aman aja ya dok ya? Jadi kendalanya itu tadi ada memang di pelayanan rumah sakit ya. Rumah sakit itu tidak semuanya ada kita bisa secara ideal mengikuti clinical pathway. Nah, di situ kita fungsinya untuk memastikan bahwa dari semua komponen tadi itu sudah mengikuti clinical pathway. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Terkait dengan layanan BPJS untuk rawat inap yang ternyata udah bisa terklaim 100% aman gitu ya. Oh iya. Jadi ini terkait juga sama tugas tim TKMKB ya. Jadi sebelum berkas rekam medis ini kami setor ke Kesmik, jadi kita harus melihat nih clinical pathway-nya ini betul-betul dijalankan enggak sama para klinisi gitu, sama dokter, sama perawat, sama ahli gizi. Ya kita lihat benar enggak sudah dijalankan. Kalau benar dijalankan kita tinggal dok atau mbak minta tolong dong ini dikerjakan supaya ini bisa diklaim dengan sempurna gitu. Jadi kalau sudah dijalankan baru kalau sudah semua baru nanti kita kirim berkasnya ini ke tim Kesmik untuk diolah lagi. Setelah diverifikasi baru dikoder. Nanti itu tugasnya Mbak kita yang koder gitu. Ternyata ada tugas pokok dan fungsinya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan secara terperinci supaya masyarakat ini apa sih tugasnya apa sih sebenarnya Iya. kan gitu ya. Awal nggak ini kan? Iya betul. Masih Jadi supaya nggak ada pertanyaan. Iya. Jadi kan mesti masyarakat tanya, kenapa sih kok harus diperiksa ini? Kenapa sih kok harus diperiksa ini? Nah, itu tugasnya kita di sini supaya masyarakat bisa dapat pelayanan dengan bagus tanpa tanpa itu ya Mbak Vivi, klaim-klaimannya itu bisa tercover semua dengan baik. Oke. Itu. Tentu saja ini menyesuaikan dengan aturan dari BPJS. Betul kan, BPJS juga melihatnya kan dari clinical pathway itu. Jadi memang dasarnya itu dari clinical pathway itu ya, Betul. Lihatnya dari sana. Kalau memang tidak dikerjakan, ya sudah kita ingatkan. Kita lebih tahu terperinci lagi. Ya. Apa namanya? Practical
Clinical pathway. clinical pathway. Clinical Oke. pathway. Clinical pathway. Betul. Betul ya, nanti Ya, kita akan betul. bahas. Tapi sebelumnya untuk tugas penggunaan fungsi dari Kesmik sendiri, mungkin siapa yang menjelaskan? Dokter? Dokter Ona? Monggo silakan. Tugas dan kesempatan. Ya, di sini ada beberapa bagian dari Kesmik sendiri. Setelah dari TKMKB, naik ke atas nih berkasnya. Setelah naik ke atas, ada kepala unit Kesmik. Dia itu bertanggung jawab pada semua kinerja staf Kesmik. Mulai dari pengajuan klaim reguler, pending audit, kemudian sampai menjadi audit medis di akhir. Seperti itu. Selanjutnya ada Ini dokter. untuk kepala unit Kesmik sendiri siapa? Oh iya, Dokter Bambang. Dokter Dokter Bambang. Bambang. Betul. Kebetulan tidak bisa hadir, mohon maaf karena beliau lagi nguji. Oh, Ya, lagi nguji mahasiswa. Kan kita juga terima mahasiswa, Mbak. gitu ya. Ya. Sekalian promosi nih ya. Oke, Yeah. jadi beliau adalah kepala unit Kesmik ya. Yeah. Insya Allah nanti next time mungkin bisa hadir ya. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Oke. Next, Dokter Ana, Oke. untuk tugas pokok dan fungsi Oke, selain kepala selanjutnya di bawah kepala unit Kesmik ada dokter verifikator. Ada 3 sebenarnya, dokter Harnum, dokter One, sama dokter Patah. Oke. Nah, karena terlalu banyaknya pasien, jadi kita ada 3 dokter Kesmik. Pelayanannya udah bisa ini ya, masyarakat udah bisa dapatkan secara maksimal karena dokternya tenaga Iya. medis itu udah. Betul. Insya Allah. Nah, itu dokter verifikator sendiri Tugasnya memverifikasi kesesuaian isi resum, mulai dari pasien yang ada di IGD sesuai nggak nih dengan syarat dari BPJS, kemudian dari terapinya, farmasinya, penunjang dan labnya, sampai pasien pulang kita ikuti terus nih, mulai dari awal sampai akhir sesuai atau enggak, seperti itu. Selanjutnya ada koder klinis, contohnya seperti ada Mbak Novita, banyak sepertinya di ruang Kesmik itu banyak sekali. Ada beberapa ya Mbak ya, untuk koder klinisnya itu yang tugasnya melakukan coding sesuai Clinical Documentation Information atau CDI, lalu menyesuaikan dengan kode diagnosa. Ini yang paling penting Mbak. Betul, karena Betul. kita sangkut paut dengan biaya nih. Betul, Iya. karena gini ya, jadi diagnosa medis dengan diagnosa dari BPJS itu memang beda. Kita saring menjadi kode. Itu ada sistemnya sendiri di komputer. Selanjutnya ada kolektor pemberkasan. Setelah dari kode klinis masuk ke kolektor pemberkasan. Verifikasi kelengkapan berkas klaim. Nah, scan penunjang penting seperti dia membawa lab dari luar atau CT scan yang sudah lama dibawa lagi boleh. Kan itu sangat berpengaruh ya. Nah, setelah itu ada entrian dan finalisator klaim. Ini tugasnya petugas yang melakukan finalisasi klaim. Kemudian yang terakhir ada tim TKMKB yang seperti Mbak Anek dan Bu Ira kalau yang di rumah sakit seperti itu. Oke, ternyata yang kita ketahui selama ini itu ya simple ya. Ternyata itu cukup rumit ya, Rumit. karena nggak serta merta kita datang, kita mendapatkan pelayanan, kemudian sudah gitu Ya. aja. Ternyata ini panjang dan ada timnya ya. Jadi tidak serta merta. Jadi beliau ini ibaratnya itu kepanjangan tangan antara rumah sakit dengan BPJS. Jembatannya ada di sini, jembatannya di sini. Iya. Ya harus kokoh nih yang namanya jembatan Iya, karena betul. banyak masyarakat yang harus dipahamkan nih, ya dok ya. Oh, setuju. Terkait dengan hal Setuju. ini karena ini pro kontra banyak sekali ya. Iya, Dan, iya. persyaratan dari BPJS supaya bisa diklaim juga karena kan orang tahunya itu tenaga medis, jadi yang yang mendapatkan protes pertama adalah tenaga medis biasanya gitu kan dok ya. Ya. Jadi makanya di sini kita hadirkan ini Kesmik ya Iya. untuk Iya. bisa berbagi informasi terkait hal tersebut. Oke, diketahui ada lebih dari 100 ini penyakit Diagnosa. ya, diagnosa ya
yang tidak bisa tercover ya oleh BPJS. Nah, untuk rumah sakit sendiri nih, bagaimana supaya bisa memaksimalkan pelayanan, supaya bisa pasien ini mendapatkan pelayanan sesuai dengan diagnosa dokter. Kadang banyak loh ternyata dokter yang masuk di via WhatsApp kami ya, di atensi kami bahwasanya ini anak saya lagi menurut dia dalam kondisi yang gawat darurat karena sudah sakit lambung kayak gitu, sempat kejang di rumah gitu. Kemudian dibawa ke IGD. Ya, kemudian di IGD anaknya sudah siuman, kemudian diperiksa oleh dokter, tidak perlu adanya rawat inap, dan saat itu juga disuruh pulang karena sudah mendapatkan perawatan di IGD. Apa sih namanya? Pelayanan di UGD. Iya. Jadi selang beberapa jam observasi. Membaik. Kemudian disuruh pulang bisa rawat jalan karena memang kondisinya nggak gawat darurat. Kemudian juga kenapa saya harus disuruh bayar ya? Gitu. Kenapa saya disuruh bayar ya sekian? Saya ini orang nggak punya loh, saya nggak pegang uang, saya dari pasar langsung ke sini membawa anak saya. Nah, ini sering terjadi. Betul. Siapa yang mau menjelaskan? Nanti tambahin. Ya, Mbak, di sini saya mau menjelaskan sih sebenarnya itu tidak semua yang pasien yang harus ke IGD itu yang biasa aja, maksudnya seperti kayak batuk, pilek, panas ke IGD enggak, panasnya kurang dari 3 hari enggak bisa. Ini ada BA kesepakatan nomor 3760 tahun 2024. Jadi enggak semerta-merta kita asal gitu, ini enggak boleh, enggak gitu, ada peraturannya memang dari sananya. Jadi beberapa indikasi kegawatan dan matriks pelayanan IGD yang bisa terklaim oleh BPJS, seperti mengancam nyawa, kemudian membahayakan diri, ada gangguan hemodinamik seperti tensinya terlalu tinggi, dengan laju nafas yang cepat, atau laju nadi yang terlalu cepat dan bisa juga terlalu rendah. Seperti itu. Kemudian memerlukan tindakan segera, operasi cito nih atau urgent, seperti itu. Kalau kayak gitu kan nggak bisa ya di puskesmas, boleh masuk ke IGD. Akhirnya rawat inap dengan BPJS. Kalau misalnya seperti tadi, panasnya kurang dari 3 hari, kita lab ternyata trombositnya nggak di bawah 100, itu pun ada syaratnya sendiri. Trombosit di bawah 100 ribu, kemudian hematokritnya juga lebih dari 20% atau enggak, seperti itu. Kalau sudah di IGD, diobservasi nilainya normal semua, mohon maaf, kita juga harus rawat jalankan, seperti itu. Iya, nggak semuanya terklaim. Gitu ya. Saya tambahin juga Mbak Vivi ya. Jadi terima kasih juga buat BPJS Kesehatan karena kita nggak dilepas sebetulnya Mbak Vivi. Jadi ada pasien-pasien komplain seperti itu, biasanya BPJS langsung konfirmasi ke kita, gitu. Nggak langsung, langsung menyalahkan itu mboten. Jadi mesti Mbak ini minta tolong, kenapa kok seperti ini, kenapa kok disuruh pulang, kenapa kok pasiennya disuruh bayar gitu. Terus kita ya sudah jelaskan sih sebetulnya ke pasien. Nanti kita menjelaskan ulang ke BPJS bahwa pasien ini seperti yang tadi Dokter Ono bilang, bahwa tidak ada kegawatan, sudah dilakukan observasi, ternyata kondisinya membaik, tensi dan nadinya juga membaik, secara klinis bisa dirawat jalankan. Jadi kita jelaskan kepada BPJS, nanti BPJS yang akan mengedukasi ke pasien, menjelaskan seperti itu. Jadi ya minta tolong juga kepada warga, jadi kita tidak semerta-merta langsung gini ya, menerima ya. Menerima. Siapa sih yang nggak pengen disembuhkan segera kan gitu iya, ya? Betul. Tapi kan diagnosa dokter ini lebih valid gitu karena sudah dilakukan beberapa tindakan gitu ya. Jadi untuk masyarakat harus paham betul ya, bukannya tidak menerima untuk malah saya senang loh ya kan. Oh, dirawat jalan aja berarti kan kondisinya baik. Betul. Maksudnya kan itu. Betul. Kok tidak dirawat inap
gitu malah gimana sih? Yang mau tanya-tanya ya, mau tanya-tanya boleh aja supaya nanti nggak simpang siur informasinya supaya pasti. Oh ya, berarti petugas dari BPJS Kesehatan ada ya di rumah sakit standby juga kan? Enggak sih Mbak Atau Vivi. via call? Iya. Kita sering koordinasi, jadi kita ada semacam grup di situ. Ada BPJS, ada teman-teman dari Puskesmas, FKTP ya, FKTP, terus dari rumah sakit lain kita ada grupnya di situ. Jadi kita koordinasi di sana. Nanti biasanya kalau untuk kasus-kasus yang komplain ini langsung hubungi dari rumah sakit sendiri. Maksudnya japri aja. Jadi nggak perlu di grup, kita japrian terus nanti bilang sudah ini kenapa ya kok minta ini pasien ini komplain. Terus kenapa kok disuruh bayar ya itu. Jadi kita jelaskan Mbak Vivi. Selama ini banyak kan seperti itu komplain dari pasien? Dulu ya Dok. Di awal mungkin Awal banyak ya? ya Mbak ya. Iya. Karena sekarang sudah teredukasi oleh BPJS, akhirnya Paham ya. mulai Iya. paham. Mulai paham. Mulai paham. Pintar Iya. semua. Alhamdulillah. Berarti masyarakat Kota Probolinggo cepat ngerti ya. Iya. Namanya seperti itu, semuanya ngerti dan paham. Iya betul. Iya. Mungkin kebanyakan dengar suara kota ya. Oh iya betul. Itu juga ya. Betul itu. Karena kita hadirkan klinik udara, memang kita harus benar-benar membuat masyarakat itu pintar ya, cerdas akan Iya. informasi Iya. kesehatan. Betul. Nggak hanya Betul. masalah kesehatan aja, tapi administrasinya, prosedurnya gimana itu Betul. harus paham. Betul. Jadi kalau mau ada komplain jangan kemana-mana gitu loh ya. Ada PKRN dari RSUD bisa Iya, jadi betul. jembatannya ya, Cepetan. aneh ya. Gitu. Jangan kemana-mana, apalagi ke media sosial. Nggak ada jawaban yang pasti kalau di sana. Nggak ada. Gitu. Oke, next. Waktu masih panjang loh ya dok. Waktu masih panjang dok. Iya, nggak apa-apa, Sampai sudah. nanti habis maghrib dok. Langsung kaget nih dokter mata ya. Oke, next kita akan ngobrolin tadi kan diagnosa apa saja. Ternyata kegawat daruratan yang ada di IGD ini baru bisa tercover BPJS. Yeah. Ya, kalau memang dibutuhkan rawat inap sesuai dengan diagnosa dokter, maka akan segera dilakukan rawat inap. Kalau enggak, ya berarti rawat jalan, tenang aja, masih bisa tercover oleh BPJS Kesehatan di poli-poli gitu ya. Ya betul. Oke, untuk rujukan sendiri juga mungkin diperjelas lagi, dokter mungkin rujukan untuk rujukan BPJS ya, dari fase 1 mungkin untuk rujukan ke RSUD syaratnya apa saja? Rujukan tetap Mbak, jadi diperiksa tetap ke FKTP. FKTP. Iya. Jadi FKTP akan melakukan asesmen di sana. Asesmen itu pemeriksaan mulai menanyakan data subjektif keluhan ini ya, terus melakukan pemeriksaan fisik nanti di FKTP, kemudian nanti baru dokter mendiagnosa dan memberikan terapi. Kalau memang dokter dirasa nanti dari asesmen itu pasien membutuhkan untuk dirujuk ke rumah sakit, nanti akan dirujuk. Jadi memang penentuannya adalah di dokter para klinisi. Iya, itu. Kalau dokter itu merasa oh ini bisa Bu dirawat di sini, berarti memang bisa, tidak perlu dirujuk. Jangan nanti terus warga masyarakat, saya pokoknya mau dirujuk dok. Soalnya ini gini dok, soalnya mau dirujuk. Diagnosa sendiri sama dia. Iya, jangan mendiagnosa sendiri. Betul. Yeah, gitu. Sebenarnya mudah ya. Jadi Iya, ada mudah. diagnosa awal dulu dari dokter yang Betul. ada di Iya. FKTP-nya, Iya. Vaskes tingkat satunya, Betul. misalnya ada di puskesmas mana, nah berobat dulu di situ Berobat ya. dulu di sana. Nanti kalau memang tidak bisa, pasti sama Pasti dokter akan dirujuk. Betul. Iya, dirujuk. Gitu. Oke. Oke, untuk kita kembali ke rawat inap dok ya. Iya. Kalau BPJS sendiri mungkin ada peraturan atau memang diagnosa dokter atau memang sudah waktunya gitu. Ini batas waktu untuk rawat inap pelayanan BPJS yang tercover oleh BPJS itu ada rentang waktu nggak sih? Misalnya 2 hari, 3 hari maksimal gitu.
atau menentukan sesuai dengan diagnosa dokter. Kalau dokternya nggak boleh keluar dulu, berarti harus ada rekomendasi dari BPJS Kesehatan sendiri, Dokter Fata, Dokter. Oke. Ya ini pertanyaannya kritis memang Mbak Vivi, kritis sekali ya. Ya jadi gini ya, kita harus meluruskan ya bahwa kadang masyarakat mengertinya bahwa BPJS maksimal 3 hari gitu ya harus dipulangkan. Padahal ini kondisinya tidak membaik gitu. Ya jadi sekali lagi ya saya tegaskan bahwa yang menentukan membaik atau tidaknya itu adalah BPJP ya atau dokter penanggung jawab pasien. Jadi ketika pasien memang dipulangkan itu memang kondisinya sudah bisa untuk lanjut rawat jalan atau sudah sembuh ya. Rawat jalan artinya nanti setelah itu bisa kontrol ke poli ya. Kemudian apakah dari BPJS ada aturan untuk maksimal berapa hari? Saya kira tidak ada ya aturan spesifik ya. Tidak ada aturan spesifik yang menyatakan bahwa pasien harus dipulangkan pada usia 3 hari gitu atau apa namanya pada sebelum 3 hari tidak terklaim atau bagaimana, itu tidak ada ya. Jadi semua itu disesuaikan dengan sekali lagi clinical pathway. Selama nanti itu sudah sesuai dengan clinical pathway, maka dari pihak BPJS itu sudah ACC atau bisa terbayarkan klaimnya gitu. Karena sempat ada penanya nih dulu dok, ya. Orang tuanya lagi dirawat nih, kemudian selang 10 hari tidak ada perubahan, kemudian pihak rumah sakit menganjurkan untuk rawat jalan. Nah, ini benar dokter? Oke, sekali lagi saya tegaskan ya bahwa pasien pulang atau tidak itu tergantung dari dokter penanggung jawab pasien tersebut. Jadi tidak kemudian kita hanya melihat dari keluhan. Kita hanya melihat dari pemeriksaan fisik, kita melihat dari pemeriksaan penunjang ya. Contohnya memang ada beberapa mungkin ya. Contohnya pada kasus stroke itu kan ada kelemahan separuh tubuh, itu dirawat seminggu, itu tidak ada jaminan bahwa kelemahan tersebut nanti akan langsung bisa jalan kembali, beraktivitas normal kembali. Itu yang kita sebut dengan gejala sequel ya. Jadi kita melihat kondisi pasien itu stabil atau tidak. Itu tidak hanya dari perspektif pasien saja atau dari perspektif keluarga atau keluhan. Kita lihat dari pemeriksaan fisik itu prosesnya kita observasi terlebih dahulu, ada perbaikan atau tidak. Jadi stabil menurut dokter sama menurut keluarga ini agak beda. Iya betul. Jadi disitulah fungsinya edukasi ya, fungsinya radio suara kota ini juga ya untuk kita membantu edukasi ke masyarakat ya. Jadi Dokter Fata, misalnya nih seorang pasien udah dirawat nih, hari ini pulang, diperbolehkan pulang sama dokter. Kita kan nggak tahu ya, tiba-tiba kondisinya semakin memburuk saat di rumah, tapi saat itu juga kemudian dibawa ke rumah sakit lagi. Ini tadi udah pulang, tapi sampai rumah ini kok kambuh gitu. Oh gitu ini ya. masih bisa tercover BPJS untuk hari itu atau harus ada ketentuan lain dokter? Oke, jadi gini Mbak, silahkan datang ke vaskes terdekat. Jangan self diagnose ya. Artinya apa? Nanti apakah tercover atau tidaknya itu ditentukan oleh dokter. Itu ditentukan oleh dokter ya. Jadi jangan kemudian pasien ini ketika merasa keluarga ada khawatir nih, ada keluhan, misalnya muntah-muntah terus, muntah-muntah lagi atau sesak atau nyeri dada ya. Karena kan tidak semua nyeri dada ya itu adalah penyakit jantung ya. Itu harus kita lakukan EKG terlebih dahulu ya untuk mengetahui apakah dia ada GERD atau bagaimana ya. Contohnya kasus GERD itu kan bukan kasus gawat daruratan. Kalau beda dengan penyakit jantung ya, penyakit jantung itu masuk ke dalam penyakit kronis. Artinya apa? Penyakit kronis kalau dia, kita sebutnya readmisi ya. Readmisi itu kalau dia kurang dari 30 hari. Betul. Kalau kita kurang dari 30 hari readmisi, silakan bawa ini ke UGD dulu. Ya, silakan bawa ke vaskes terdekat dulu ya. Kembali lagi ke dalam aturan yang tadi. Apakah pasien ini pada saat di IGD dia ada kriteria kegawat daruratan? Ketika ada kriteria kegawat daruratan, maka kemudian kita berarti ada indikasi rawat inap tuh. Nah, kita ada indikasi rawat inap berarti bisa pakai BPJS. Bisa ya? Betul. Tapi kalau nanti ketika ke vaskes kemudian tidak ada kriteria kegawat daruratan, berarti rawat jalan. Kondisinya berarti kan aman nih. Berarti rawat jalan. Oke, jadi ada dua kemungkinan. Tapi yang pasti kita lihat dulu apakah ini kegawat daruratan atau tadi disebut
sebenarnya dokter Onan terjadi kegawat darurat seperti sesak nafas kayak gitu ya dok ya, kemudian kehilangan kesadaran dan yang lainnya, ini mungkin langsung bisa dibawa ke IGD untuk mendapatkan penanganan pertama gitu ya. Nggak perlu ke vaskes dulu karena sudah kegawat daruratan baru bisa tercover, walaupun itu dipulangkan saat hari itu juga, kemudian masuk lagi saat itu juga, apa ya? Kecuali kalau hanya misalnya terjadi muntah, pusing, mual gitu ya, itu bawa ke vaskes tingkat 1 dulu, ke fasilitas layanan kesehatan terdekat. Kalau memang tidak dimungkinkan ya langsung aja ya dok ya. Iya silakan. Bisa Iya, kok, ya. maksud saya izin menambahkan Bafi, maksud saya jangan kemudian menunda karena overthinking, apakah bisa diklaim atau tidak, akhirnya tidak berangkat ke vaskes terdekat ini. Itu khawatir. Udah menentukan bisa atau tidaknya nanti dari dokter ya. Ani pengennya biar mendapatkan pelayanan dengan gratis dan maksimal ya. Jadi pasiennya malah jadi gawat nih. Betul sekali. Mitra Suara Kota sudah deh, jangan mikir yang aneh-aneh dulu ya. Kita selamatkan dulu si nyawa nih ya. Betul sekali. Jadi untuk selama ini klaim dari rumah sakit ke BPJS alhamdulillah aman-aman aja ya. Alhamdulillah. Itu juga berkat Anda Mitra Suara Kota yang selalu membayarnya juga tepat waktu. Seperti itu kan? Iya betul. Iya. Supaya teman-teman medis ini juga sejahtera juga, karena dari situ kalau mereka sehat tentu saja maksimal ya pelayanan dari kesehatan di RSUD Dr. Muhammad Saleh tentunya gitu. Kalau misalnya biasanya kan diagnosa dokter, kemudian dapat resep nih. Nah, kemudian di RSUD Dr. Muhammad Saleh nggak ada misalnya. Kemudian harus beli di luar. Apa bisa tercover atau belinya umum nih? Sekali lagi, jadi kalau di rumah sakit ya itu kita sudah menyediakan obat sesuai dengan clinical pathway ya. Betul ya. Jadi ketika kita ada obat tambahan itu pasti obatnya bukan bersifat sebagai obat esensial atau obat utama yang harus diminum, itu sebagai obat tambahan. Kita KIE keluarga terlebih dahulu, kita edukasikan keluarga terlebih dahulu berkenan atau tidak ya. Karena obat yang di cover BPJS itu sebenarnya memang sudah sesuai ya. Sudah sesuai dan sudah ready di rumah sakit ya. Betul. Ketika ada obat tambahan ini, yang pertama biasanya jadi permintaan pasien itu sendiri. Jadi ditawarkan dulu. Betul. Kalau pasiennya mau ya bersyukur supaya cepat sembuh nih. Betul. Pasiennya, tapi kalau keluarganya angel, wes angel. Angel wes. Cepat sembuh ya. Mengeluarkan duit mana bisa. Tapi yang pasti untuk obat-obatan, kemudian sarana penunjang medis di RSUD Dr. Muhammad Saleh tentunya udah disiapkan dan sudah ready stock ya. Karena kalau nggak ready stock, wah ini bahaya gitu ya. Jadi tinggal separuh udah di stok lagi gitu ya. Ya pastinya kan kita ingin memperbaiki layanan juga kan Mbak Vivi di M Saleh, supaya Mbak Vivi dan masyarakat Kota Probolinggo tidak perlu lari jauh-jauh ke rumah sakit luar, cukup di Probolinggo aja. Iya. Ini juga keluarga pasien enak ya. Betul. Apalagi sekarang sudah mulai banyak kemajuan dan pembangunan di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Kalau yang dahulu nggak ada ruang inap untuk pasien jiwa, sekarang ada. Ada ya? Betul, ada. Pasien jiwa BPJS ini tercover semua ya? Iya. Untuk saat ini ada berapa yang rawat inap untuk pasien jiwa? Hari ini kosong. Kalau minggu kemarin ada 1. Iya, ada 1. Dipulangkan membaik ya. Iya. Ini Mbak Vivi saya tegaskan lagi ya. Pasien jiwa berarti harus memenuhi kriteria kedaruratan. Ya, contohnya apa? Sama ya, semuanya sama. Betul. Kita saya ulangi terus nih biar hafal ya. Harus 10 kali lebih ya. Tadi dokter Ana bilang itu kasusnya kan kayak misalnya hilang kesadaran, kemudian mengancam nyawa. Nah, kalau jiwa ini kan berkaitan sama ini ya. Iya, betul.
membahayakan orang lain. Membahayakan gimana nih? Oke. Kriteria untuk sakit jiwa ini. Oke, yang pertama itu biasanya membahayakan orang lain. Membahayakan orang lain, membahayakan kualitas ya. Iya, Iya, itu iya. bisa juga mengancam nyawa bisa loh, Mbak. Oh gitu. Iya, Gimana? kita sebutnya sebagai self harm atau tentamen suicide ya. Tentamen suicide itu adalah percobaan bunuh diri. Oh iya, mengancam dirinya sendiri ya, Dok, Iya, ya. betul sekali. Itu bisa di cover BPJS ya. Sekali lagi tidak usah overthinking ya. Segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya. Kalau mau tindak untuk sakit jiwa, pasien sakit jiwa berapa lama biasanya ya, Dok ya? Oke. Apa tergantung Kembali dia lagi. mau- Nah. Kembali lagi. Ya, jadi kan gini, kita rumah sakit tipe B ya. Semua fasilitas yang kita berikan ke pasien itu kita maksimalkan untuk setaraf rumah sakit tipe B. Jadi seberapa parah kondisinya itu yang ditentukan dari dokter spesialisnya. Ya, jadi ketika memang nanti tidak ada perbaikan, itu biasanya nanti kita rujuk. Gitu. Dan tetap bisa di cover BPJS. Oke. Ya, gitu. Jadi seberapa parah atau tidaknya itu pasiennya kita berikan terapi terlebih dahulu ya, baru kita observasi apakah ada kemajuan keluhan itu sendiri ya. Oke, kalau nggak ada kemajuan baru dirujuk ke Betul, setuju. Oke. Iya, lebih tinggi. Ya, Tapi untuk selama ini masih bisa. 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 Alhamdulillah kita bisa Iya. menangani ya. Contohnya lagi nih, pasien yang baru masuk, mereka kurang paham akan pentingnya memiliki atau menggunakan BPJS kesehatan. Dia nggak ada sama sekali. Saat itu juga dia mengurus karena pasiennya baru masuk nih. Yeah. Bisa nggak diurus saat itu juga? Bisa nggak diklaim saat itu juga? Gitu loh. Bisa nggak tercover? Oh, Maksudnya? ini sebetulnya nanti ini minggu depan ya. Oh, Tapi nggak gitu. bagus, saya kasih bocoran. Bocoran. Kan sampai maghrib katanya. Iya. Ini kasih bocoran. Soalnya sudah tanya Mbak Vivi. Harus dijawab ya. Jadi harus dijawab ini. Ada pertanyaan yang harus dijawab. Kalau tidak ada BPJS, alhamdulillah kita memang rumah sakit terus akan melakukan pelayanan terbaik untuk warga Probolinggo. Nah, jadi kita sudah berkoordinasi dengan dinas kesehatan baik kota maupun kabupaten ya. Jika ada pasien yang tidak mempunyai BPJS, nanti kita tetap bisa membantu menguruskan. Iya, jadi tanpa perlu pasien itu harus Datang ke sana kemari betul, gitu ya. tidak perlu harus ribet, nggak usah sekarang nggak usah tadi seperti katanya Dokter Fata, nggak usah overthinking. Aduh, saya nggak punya BPJS, saya nanti ke rumah sakit bayar. Jauh-jauh dari pikiran itu, kita nanti membantu pasien untuk bisa menguruskan BPJS-nya. Jadi nanti kita tawarkan dulu Mbak Vivi, memang kan yang dari program pemerintah itu BPJS-nya UHC itu kelas 3 ya. Jadi kita tawarkan, mau nggak di kelas 3? Kalau memang mau berkenan, nanti kita bantu untuk menguruskan tanpa pasien harus ribet, keluarga juga tidak perlu riwa-riwi untuk mengurus, tinggal setorkan datanya sudah jadi. Oke, terintegrasi ya. Betul, sudah kita. Sebenarnya kita tuh dimudahkan kalau adanya seperti ini yang restoran. Iya. Jadi yang penting itu pasiennya mendapatkan penanganan dulu. Betul. Gitu ya. Jangan sampai menunda-nunda ya. Kita ngebahas seperti ini untuk kita semua loh supaya paham gitu. Yang terpenting adalah pasien ditangani terlebih dahulu. Betul. Tidak Betul. ada di sini, insya Allah di rumah sakit di Kota Probolinggo khususnya tidak ada yang membiarkan pasiennya begitu saja, enggak ya. Iya. Ya, betul. Kalaupun misalnya sudah ditangani kemudian ada lagi mungkin sumber daya manusianya atau tenaga medisnya kurang sehingga ada yang lebih membutuhkan penanganan Setuju. seperti Oke, kecelakaan Iya. atau mengancam nyawa, mungkin yang lagi panas tinggi itu Betul. mungkin kalau sudah dibiarkan dulu. Iya. Tapi tetap ya mendapatkan pelayanan ya. Betul, tetap Betul, dapat. ya. Tenang aja ya. Berarti ada yang lebih gawat gitu loh. Iya, iya, iya. Aja bukan dibiarkan begitu saja karena saya melihat sendiri. Karena saya melihat Iya. sendiri Mbak Ane ya. Iya. Dok ya.
Jadi Ya, saya melihat sendiri, oh, orang tua saya kondisinya seperti ini, oke. Beliau diagnosa dokter stroke ringan gitu, serangan stroke, tapi bilang nggak apa-apa, beliau masih sadar gitu. Kemudian datanglah pasien lagi dengan kondisi dia baru mengalami kecelakaan gitu, kemudian ditinggal lah, ya kan? Iya. Tapi sudah mendapatkan penanganan utama, Iya, penanganan betul. pertama maksudnya. Iya. Kemudian beralihlah ke yang korban. karena kondisinya itu malam hari juga, tenaga medisnya juga berkurang, gitu kan ya, namanya Iya. juga manusia. Bisa jalan Iya. ya, Enggak. mendapatkan penanganan loh. Sini kadang masyarakat atau pasien, keluarga pasien khususnya, kok ini dibiarkan begitu saja ya. Kemudian kok nggak masuk kamar-kamar ya, ini sudah berjam-jam gitu. Oke. Nah ini bisa dijelaskan dokter. Oke, mungkin dokter Anda Dokter Anda, menambahkan. silakan dokter. Jadi ngantuk dokter. Disuruh ngomong sama dokter mata tuh. Pasien di IGD observasi, kemudian kenapa nggak tiba-tiba pindah-pindah ruangan? Oke. Sama sistem triase gitu. Oke, jadi memang ada 3 sistem triase Mbak di IGD, ya kan? Pasien masuknya dalam kriteria apa nih? P1, P2 atau P3. Misalnya seperti stroke tadi. Stroke jika tidak serangan masuk aja, misalnya dia keluhannya mual, muntah, lemas, itu dia masuk P2-nya. Bukan P1. P1 itu yang paling gawat. Seperti itu. Jika ada kecelakaan nih, perdarahan banyak, maka masuknya P1. Yang P2 kita observasi tetap, kita nggak lupa kok sama mereka. Dikacangin ya. Enggak kok, sama aja. Tapi kita utamakan yang lebih gawat duluan. Mana yang kehilangan perdarahan paling banyak dulu. Yang Nah, itu mengancam kan nyawa, ya. betul, mengancam nyawa. Akhirnya hemodinamiknya juga terganggu, seperti heart rate-nya tadi itu, Mbak. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kita observasi sampai 6 jam kira-kira. Jika sudah mulai stabil, yang P2 lagi tadi itu boleh kita pindah seperti itu ke dalam ruangan Ya. sudah masuk. Jadi namanya diobservasi dulu Observasi. mitra suara kota Iya, ya. betul. Nah, setelah Marta sudah dilakukan penanganan kemudian dimasukkan ruangan, enggak dong. Enggak. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu Kalau kondisinya. baik, ya alhamdulillah dong boleh pulang kan. Iya. Ya. betul. Sehat ya. Berarti kan sehat, berarti kan mampu, berarti kan masih sadar, seneng dong keluarga pastinya ya. Iya, betul. Tapi kalau Boleh. memang keadaan tidak memungkinkan dan harus dilakukan tindakan secara intensif sama dokter, tentu akan dirawat Dirawat. Dirawat inap, Betul, Kak. betul. Tenang saja, masih tercover BPJS jika Anda sebagai ini ya pengguna BPJS Iya. kesehatan. Itu semuanya tercover dari mulai penanganannya, dokternya, konsultasinya, obat-obatannya, gitu ya, sampai pulang nanti. Kecuali tadi yang sudah disampaikan oleh Dokter Fata, mungkin ada beberapa obat yang dibutuhkan dan itu sudah mendapatkan persetujuan dari pihak Keluarga. keluarga. Kalau memang deal oke, baik, di sini tidak ada, silakan Anda membelinya di luar, gitu ya Dok ya. Betul, ha. Betul ya Dok. Iya. Gitu. Jadi tidak ada di sini saling tutup menutupi gitu ya. Di sini transparansi gitu ya. Iya. Iya, saya nggak dengar suaranya Mbak Novita nih. Nih, Mbak Novita mau menambahkan terkait dengan layanan BPJS untuk rawat inap di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Dan ditambahkan tadi kan udah panjang kali Tugasnya lebar kali Novita tinggi dulu. gitu ya, udah jauh kemana-mana. Kayaknya tugasnya dulu ya. Oh boleh, silakan Mbak Novita. Iya, kalau saya sendiri, saya kebetulan sebagai clinical coder. Jadi clinical coder ini berkaitan dengan costing dan coding. Jadi ada lebih dari 10.000 kode diagnosa, termasuk diagnosa yang sudah ditegakkan oleh dokter. Nah, Banyak ya. 10.000 itu masuk ke dalam buku namanya ICD, International Classification of Disease and Related Health Problem. Itu Jadi dalam bentuk apa, sistem apa itu? 10.000 itu masuk ke dalam kode-kode buku, ada di buku. Bukunya, Ada di buku? iya, Buku real, buku real. Oh, Jadi saya kita kira mempelajari ada di buku. sistem gitu, di digital gitu. Iya, nanti Ini masuk dari buku itu masuk ke sistem. Oh, oke. Sistemnya BPJS gitu. Jadi yang sudah didiagnosa oleh dokter, nanti kita kode, kita masukkan ke dalam beberapa angka-angka dan huruf gitu. Nanti sama sistem BPJS itu akan diterjemahkan
masuk ke dalam paket inasi bijis itu tadi yang sudah disampaikan oleh Dokter Fata. Kalau paket inasi bijisnya sudah keluar, baru nanti harganya juga keluar. Jadi kode itu menentukan tarif klaim, tarif klaim rumah sakit. Jadi Jelimet kayaknya. Yang terbayarkan Iya. nanti. Ada Tarif yang terbayarkan Iya. ya. ya, tarif yang terbayarkan sesuai dengan kode yang dimasukkan. Oke, jadi kode-kode tersebut itu sudah dari BPJS ya? Ya, Dari BPJS. Kodenya dari WHO. dari WHO. Oh, dari WHO. Iya. Ya. Yang paling jelimet memang tugasnya Mbak Novita. Jadi nggak boleh sampai salah Salah. masukkan Betul. kode. Iya. Karena kalau Betul. salah masukkan kode maka salah juga pembayarannya. Betul. Klaimnya Betul. juga akan salah. Betul. Nah, ini kuncinya ada di sini nih. Iya. Harus jeli sekali nih Mbak Novita ya. Iya. Tugasnya nggak ini loh nggak mudah ya. Tugasnya berat juga ternyata ya, harus menemukan kode yang tepat untuk diagnosa dari dokternya apa, kemudian ini obatnya apa, tindakannya apa. bagaimana, tadi butuhkan apa sih, apa saja, mungkin tindakan setelah apa dan yang lainnya gitu. Kalau udah lepas dari rawat inap, rawat jalan, udah lepas tuh, betul, udah lepas pasien itu. Apa berlanjut ke rawat jalan nanti? Berlanjut Ya, ya, berlanjut ke ada rawat jalan. lagi kode rawat jalan. Beda lagi, Beda beda lagi. lagi. Iya. Bedanya kodenya ternyata. Iya. Sudah Mbak Novita aja deh yang pusing. Jadi ikutan pusing ini. Ya oke. Ada pertanyaan kan, Mas Wahyu? Nggak ada ya? Saya rasa masyarakat Kota Probolinggo udah paham nih ya informasi yang kita bahas hari ini. Semoga saja di kesempatan hari ini semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya kesehatan ya, tanpa harus memikirkan tentang biaya itu di belakang. Bagaimana kalau nggak ada duitnya Mbak Bibi, tenang aja, ada BPJS. Toh saat ini Anda tidak mendapatkan atau tidak punya BPJS langsung ya, nanti saat perawatan mungkin di IGD nanti akan dibantu oleh rekan-rekan dari RSUD untuk input data Anda, pokoknya identitasnya lengkap gitu ya, Betul. bisa menerima dari masyarakat kota kabupaten dan sekitarnya. Betul. Gitu ya, Bisa. karena terintegrasi. Iya. Ya. Kemudian tenang aja, nggak didiamkan yang namanya pasien langsung mendapatkan penanganan. Sembari mendapatkan penanganan, bagian administrasi akan menginput data Anda untuk bisa masuk ke Betul. BPJS. Iya. Kemudian tugas Mbak Novita nanti memerinci semua gitu ya. Dokter-dokter ini akan memverifikasi ini layak atau ini masuk bisa tercover BPJS nggak sih. Tenang aja, semua itu sudah ada yang memikirkan. Jadi Anda nggak usah bingung memikirkan satu persatu tugas mereka ya. Mereka melaksanakan tugasnya dengan baik ya. Kita doakan mereka selalu sehat walafiat ya. Bisa menjalankan tugas, apalagi tenaga medis di sana butuh support dari kita. Pokoknya jangan macam-macam deh ya. Maksudnya jangan berpikiran negatif, karena tujuan kita bersama adalah memberikan layanan kesehatan terbaik. Ya, betul. Gitu. Betul. Sebenarnya saya banyak pertanyaan nih dok. Stres duluan nih. Karena waktu kita udah membatasi ya, Iya. udah membatasi pertemuan. Sebenarnya kalau pertanyaan Betul. banyak banget. Udah jadi sampai maghrib ya Pak ya? Udah sampai maghrib karena nanti ada sholat Jumat dulu ya dok ya. Ini terang sore kota, kalau ada pertanyaan ya mungkin tidak bisa Anda sampaikan saat ini. Oh ingat saat menutup acara boleh langsung ke mana nih Mbak Ana? Layanan pengaduan mungkin kemana? Iya, iya, iya. Iya. Nah, Di media untuk- sosial boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh ya? Maksudnya bukan itu. Kita ada ini sendiri ya. Line. Maksudnya untuk line sendiri, link sendiri untuk menyampaikan unek-unek. Oke. Ya, unek-unek boleh, komplain boleh, berbagi Informasi. informasi boleh. Nah, ke layanan Saran pengaduan. kritik, ya. Iya, sebentar saya buka dulu ya Mbak Vivi. Soalnya Oke, tentu aja ya di rumah sakit manapun, Iya. salah satu juga sudah Dr. Muhammad Saleh membuka layanan pengaduan. Intinya adalah bersama-sama untuk menjadikan lebih baik ya. Karena saran kritik, tanpa adanya saran kritik dari Anda mungkin ya stuck di situ aja ya. Iya, setuju. Jadi saran saya memang nggak usah nunggu viral dulu baru kita tanggapi Betul. gitu ya. Harus langsung aja kita langsung aja ke ini pengaduannya, langsung ditanggapi Nggak gitu. perlu keluar ya. Iya, Nggak ada betul. jawaban yang jelas nanti. Simpang siur silakan. Mbak Ana. Di hotline-nya atau WA? Vivi. Heeh.
Sebentar. Boleh. Kok nggak ketemu ya Mbak Nggak ketemu Vivi ya? ya? Oh, gini Allah. aja Mbak deh. Vivi mungkin punya ya. Apa itu? Mungkin bisa datang langsung ke layanan PKRS RSUD Dr. Ntar Mbak Saleh. Vivi. Oke. Iya. Sambil kita menunggu layanan di mana bisa. Jadi jangan ini, maksudnya tuh jangan ke medsos biar, Oh. maksudnya jangan barbar ya Mbak Vivi. barbar ya. Udah kayak makan pisang yang barbar. Iya, kayak makan seblak gitu, seblak dengan level 15 ya. Jadi silakan saja disampaikan ke WhatsApp pengaduan RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo di nomor 081 130 371 19. Ya. Ulang Pak. 081 081 130 130 371 371 19. 19. Ini Iya. layanan WhatsApp RSUD Dr. Muhammad Iya. Saleh yang bisa Anda akses untuk bisa menyampaikan Silakan. informasi, Iya, pengaduan, betul. saran kritik. Yang pasti ini nanti 24 jam ya. Betul. Betul, 24 24 jam. Mana lah ya. Di sini Nggak usah. saja sudah Cukup kita ngobrol harian. sampaikan. Sudah. Cukup sampaikan saja di Sampaikan sana. saja di sini. Pasti langsung dibalas. Tenang Ya, aja ya. dibalas. Kecuali nanti kalau Mbak Ana lagi ke kamar mandi, mungkin nanti ditinggal dulu ya Mbak. Iya, ditinggal dulu. Nanti akan ini terintegrasi sama semua layanan ya Mbak. Oh iya, Iya. langsung nanti Ada Dokter Fata, ada Fata, ada Mbak Novita. ada Mbak nanti. Novita, Iya. ya. Ini ada sistem ya. Iya, betul. Oke, sebagai closing statement kita di pagi hari ini materinya luar biasa. Yang tidak mendengarkannya tidak menyimak rugi deh, rugi. Beneran rugi ya dok ya? Ini sekali. Oke, silakan dari Dokter Fata dulu closing statement kita. Oke, jadi sekali lagi itu ya, kembali kepada masyarakat itu tolong jangan kemudian overthinking ya, kemudian menunda layanan kesehatan ya. Dan ketika ada keluhan yang membuat keluarga khawatir ya, bisa ke vaskes terdekat saja, tidak harus ke rumah sakit. Nggak harus ke rumah sakit, ke puskesmas yang ada UGD-nya silahkan ya. Nanti ketika dari puskesmas dia tidak bisa ditangani di situ, pasti akan dirujuk kok, nggak usah khawatir. Jadi tidak akan ditahan-tahan. Oh, harus di sini, harus di sini. Udah ya, nggak usah khawatir ya. Kemudian ada mitos lagi. Tadi kan sudah jelaskan tahapan pengklaiman BPJS itu cukup kompleks ya. Jadi tidak benar mitos yang mengatakan bahwa obat BPJS ini lebih nggak manjur dibanding obat pakai umum gitu. Jangan kemudian overthinking lagi ya. Kalau memang ada keluhan silahkan lakukan pengaduan sesuai dengan nomor yang sudah kami jelaskan tadi ya. Yang pasti adalah jangan overthinking. Iya, intinya itu jangan overthinking. Positive thinking aja Positive thinking ya. aja, Iya, iya. semua akan tertangani. Yang terpenting adalah pasien mendapatkan pelayanan secara maksimal, khususnya Betul, iya. yang dikeluhkan penyakitnya. Iya. Ya. Nanti akan didiagnosa sama dokter ya. Iya. Kalau membutuhkan penanganan lebih intensif, tentu saja akan dirujuk ke RSUD Dr. Muhammad Saleh Iya. sebagai salah satu Betul. rumah sakit rujukan di Iya. Kota Probolinggo khususnya. Kemudian dari Dokter Fata ke Dokter Ona, silakan dokter. Dari saya itu sebenarnya gini Mbak, jadi perlu kerjasama antar IGD dan Poli. Sebenarnya 2 gerbang sih kalau untuk masuk rumah sakit ini, ada pasien dari IGD sama dari Poli. Gimana kita mengedukasi masyarakat agar kesehatan ini lebih utama seperti itu. Dan pintu gerbang utama orang sakit ini sebenarnya di FKTP, dokter. Mohon maaf dari FKTP juga, dokter-dokter yang di sana promotif preventifnya juga harus lebih kuat seperti itu. Siapa sih yang mau sakit juga ya kan? Meskipun di kamar VIP pun nggak enak di rumah sakit itu ya enak kan, sehat kita jalan-jalan di alun-alun ya Ya. kan? Itu baik. Oke, Simple keren sebenarnya nih dok, ya Ini luar keren biasa banget ya. betul ya. Kemudian saya yang
ini. Ya. Nah, silakan Mbak Mbak Vita Novita. dulu. Sebagai closing statement nih, nggak main-main nih tugasnya nih. Iya. Pusing. Ibarat Yang paling ibarat pusing ini. intelijennya nih. Iya, yang paling pusing. Ya, kalau dari saya sih semoga masyarakat semakin mengerti tentang pelayanan di rumah sakit, bahwa tidak semua itu memang tidak sesuai dengan apa yang masyarakat pikirkan, tapi ada beberapa alasan dan ada beberapa kondisi khusus gitu. Jadi dengan bantuan suara kota juga bisa edukasi kepada masyarakat bahwa pelayanan di rumah sakit itu selalu memberikan yang terbaik. Lalu kalau masalah coding tidak perlu dipikirkan, biar saya aja yang memikirkan. Mbak Novita aja. Ya. Biar Mbak Novita yang pusing. Anda cukup merawat pasien, Anda menjadi sehat gitu aja ya. Silakan. Mbak. Kalau dari saya ucapan terima kasih aja ya Mbak Vivi sebetulnya buat para tim medis, para nakes, tidak hanya yang di rumah sakit, di FKTP juga ya, di fasilitas kesehatan pertama itu. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini kepada kami khususnya RSUD Dr. Muhammad Saleh. Terima kasih juga buat BPJS yang selalu istilahnya membina kita ya, yang proaktif kepada kita, selalu membimbing sehingga kita memberikan pelayanan terbaik kepada warga Probolinggo. Oke, gitu ya. Iya. Mitra suara kata, kalau mau tanya, kalau mau komplain nggak usah kemana-mana, kalau mau kasih saran kritik juga nggak usah kemana-mana, apalagi media sosial, apalagi diviralkan ya. Nggak akan ada jawaban pasti dan mungkin yang menjawab orang yang tidak berkompeten. Nah ini dia yang dikhawatirkan ya. Jadi langsung aja kalau mau tanya-tanya seputar pelayanan, seputar program, mungkin kalau program dan aktivitas sudah ada di media sosial ya. Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh aktif loh, selalu berbagi informasi. Silakan Anda WhatsApp aja ya di 081 130 37119. Saya ulang di 081 130 37119. Lagi mitra suara kota, nggak terasa, sebenarnya saya sedih. Nanti ketemu lagi dah. Nanti kita jadwalkan ya. nanti. Iya. Bersama mereka yang luar biasa, sebuah jembatan yang harus kokoh untuk bisa mendapatkan pelayanan masyarakat ini terkait sama kesehatan, supaya masyarakat nggak bingung memikirkan biaya besar bagaimana, cukup memikirkan bagaimana saya harus sehat, bagaimana keluarga saya harus sejahtera dengan kesehatan yang luar biasa pastinya ya. Oke, terima kasih Dokter Fata, Dokter Sama-sama, Orna, Mbak terima Vivi. kasih Mbak Nafisa juga, Sama-sama, Mbak Ata luar Mbak biasa. Vivi. Ya, bahasan kita hari ini semoga kita bisa dipertemukan dalam kondisi yang jauh lebih baik lagi. Amin. 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 Tugas. Amin. Oke, Iya. terima kasih untuk para para penyimak ya. Karena kita disimak di Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.